Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat teman-teman dan sobat-sobat saya yang khususnya berada di kota Makassar. Kembali lagi dengan gue atau saya atau aku di Black Podcast. Tentu bagi teman-teman semua sudah tahu yang dibilang Mona Lisa atau lukisan Mona Lisa. Lukisan terkenal itu yang dalamnya ada gadis-gadis cantik itu. Tapi teman-teman mungkin sebagian ada yang tahu lukisannya, tapi tidak tahu di balik lukisan itu atau misterinya lah. Oke, tanpa panjang-panjang mungkin saya sedikit menjabarkan 6 misteri atau 6 rahasia yang berada dalam lukisan Mona Lisa. Yang pertama, Mona Lisa itu bukan namanya. Nah, jadi teman-teman jangan terkecoh. Mona Lisa itu cuman istilah dalam bahasa Italia yang berarti My Lady Lisa. Dan nama asli dari wanita tersebut itu adalah Lisa Gherardini, yang merupakan istri bangsawan yang bernama Francesco del Giocondo. Jadi Mona Lisa itu bukan nama aslinya. Dan yang kedua, Napoleon pernah jatuh cinta pada Mona Lisa atau Lisa Gherardini. Jadi si Napoleon ini pernah memajang lukisan si Lisa Gherardini atau Mona Lisa ini di dalam kamarnya dan memandanginya setiap malam sebelum Napoleon digantung di Louvre. Jadi kita bisa katakan Napoleon ini bucin terhadap Lisa Gherardini atau Mona Lisa. Yang ketiga, banyak pria meninggal karenanya. Pada tahun 1852, seniman yang bernama Luc Maspero meloncat dari lantai 4 dan meninggal. Jadi Luc Maspero ini bucin juga ternyata. Pernah menulis surat yang berisi Selama bertahun-tahun aku telah bergulat dengan senyumnya. Lebih baik aku mati. Nah, jadi cinta mati. Bucin loh. Pada tahun 1910, satu pria lagi meninggal dengan menembak dirinya setelah tidak kuat melihat senyum Mona Lisa. Wah. Aduh, ini jadi nggak kebayang senyumnya si Mona Lisa atau Lisa Gherardini kayak bagaimana gitu, sampai ada orang yang bunuh diri. Nggak kebayang. Yang keempat, Mona Lisa kehilangan gigi. Sebuah riset yang dilakukan pada tahun 1997 hingga 2001 yang dipimpin oleh Dr. Montague Merlick, ahli forensik asal Inggris, mengucapkan bahwa Mona Lisa tidak dapat menutup mulutnya dengan pas karena dia mungkin telah kehilangan giginya. Kita lanjut saja. Yang kelima, senyumnya bisa berubah-ubah. Nah, jadi mungkin ini salah satu faktor kenapa pria pada tahun 1910 itu mati bunuh diri karena menembak dirinya sendiri. Ilmiah menyatakan bahwa senyum Mona Lisa terlihat berbeda itu tergantung dari sudut mana orang tersebut melihat. Kalau kita melihat dari sisi kanan, dari sudut kanan mungkin berubah, dari sudut kiri berubah, dari depan berubah. Terkecuali kalau dari belakang. Kalau dari belakang mana kelihatan. Semuanya itu kurang lebih kayak ilusi optik. Yang keenam, yang terakhir, makna ekspresi Mona Lisa. Nah, ini yang terpenting bagi saya sih pribadi. Dalam New Scientist, mereka menyimpulkan bahwa senyum Mona Lisa menyampaikan pesan bahwa senyumnya tersebut mengandung 83% bahagia, 9% kekejian, 6% rasa takut, dan 2% rasa marah. Jadi yang keenam deh best buat saya. Jadi makna ekspresi Mona Lisa. Oke. Dan bagaimana sih cara kita menghilangkan rasa bosan itu? Ya tentunya mungkin melakukan hobinya, apalah segala olahraga apa gitu. Nah, by the way, saya sendiri suka main game. Dulu saya pernah main Angry Bird. Dan setiap kali main Angry Bird itu saya paling senang kalau objek yang harus dibunuh itu, dibunuh.
Itu si babi itu loh, babi yang warna hijau itu. Nggak tahu ini terinspirasi atau bagaimana, yang jelas para ilmuwan menemukan patung kecil yang berusia 5.000 tahun yang terbuat dari tanah liat di China. Patung itu berbentuk mirip babi di Angry Birds. Nah, bisa dilihat di belakang kalau teman-teman. Ini nggak tahu kebetulan atau bagaimana, atau memang terinspirasi, saya nggak tahu. Selain main game, saya juga suka bersepeda. Ya, goes lah orang bilang. Dan kalau kita bicara soal bersepeda, ini ada atlet balap sepeda, balap sepeda Itali yang bernama itu Alfredo Binda. Jadi Alfredo Binda ini kenapa saya menyebut atau menjabarkan dia, karena dia terlalu OP dalam perlombaan sepeda Itali. OP itu overpower. Jadi Alfredo Binda ini terlalu OP sampai penyelenggara lomba balap tahunan Giro d'Italia membayarnya untuk tidak ikut balapan. Wah, jadi overpower banget ternyata Alfredo. Mungkin setiap kali ada perlombaan balap sepeda mungkin dia menang terus. Dan bayaran yang Alfredo terima ini setara dengan yang didapat juara 1. Dan si Alfredo ini dijuluki itu Championissimo atau juara dari sang juara. Wah, terus ini ada lagi. Ini bukan berbicara soal sepeda lagi, ini sudah termasuk style. Kalau kemana-mana, saya itu biasanya suka pakai celana pendek. Lebih simpel, saya suka yang simpel-simpel. Ini sekarang saya pakai celana pendek. Tapi by the way, kalau celana pendek itu ada kisah. Jadi ini ada potret 2 perempuan yang memakai celana pendek pertama. Ini bukan kisah sih sebenarnya, tapi yang memakai celana pendek pertama di dunia di hadapan publik. Nah, jadi ada 2 cewek pada tahun 1937 itu yang berlokasi di Toronto, Kanada. Seperti itu. Dari 1937 kita flashback lagi jauh ke belakang. Ini pada zaman-zaman dino. Jadi bayangin, untung aja saya bersyukur sih dinosaurus sudah pada punah. Soalnya kalau bisa dilihat di sini perbandingan tulang paha dinosaurus yang berjenis Triceratops dengan tulang paha gajah. Jadi perbandingan nih, ini ada perbandingan tulang paha kiri gajah dan tulang paha kiri Triceratops. Agak susah penyebutannya. Dan tangan manusia. Jadi bisa dibayangin betapa gedenya mereka. By the way, Triceratops itu dari bahasa Yunani yang berarti wajah bertanduk 3. Yang merupakan jenis dinosaurus bertanduk 3 yang berbadan besar. Panjangnya kurang lebih mencapai 9 meter, tingginya sekitar 3,8 meter, dan beratnya 6,5 ton. Wah, bisa dibayangin. Panggilan pendeknya Tritop. Kenapa bukan Tritop aja? Lebih gampang. Nah, itu sedikit penjelasan dari Tritop atau Triceratops. Oke, masih membahas soal dinosaurus. Cuman ini dinosaurus zaman now, yaitu Komodo. Itu salah satu yang masuk 7 keajaiban dunia. Tapi kita bukan bahas sejarahnya, tapi kenapa sih? Atau ada apa sih dengan mulut di Komodo itu? Jadi Komodo terkenal itu dengan kibasan ekornya yang kencang, keras, dan air liurnya. Jadi air liurnya itu bisa membunuh mangsanya seperti rusa atau kerbau dalam sehari. Jadi cukup keras juga. Jadi beredar di sebuah postingan di media sosial yang memberikan informasi bahwa air liur Komodo dapat mematikan atau membunuh mangsanya. Iyalah. Banyak orang yang beranggapan bahwa air liur satwa ini mampu membunuh mangsanya. Sebab air liurnya itu memiliki banyak bakteri yang dapat menyebabkan infeksi. Saya juga beranggapan seperti ini. Tetapi menurut para peneliti tahun 2009, ternyata air liur bukan penyebab kematian mangsa Komodo. Ternyata pada tahun itu menemukan bahwa di rahang bagian bawah itu terdapat kelenjar racun. Lanjut, dan ini ada lapangan tenis di bawah air pertama di dunia. Lapangan tenis yang berada di bawah air atau di bawah, ya emang di bawah air.
Lapangan tenis ini itu berada di Dubai. Kita tahu ya, Dubai itu tak berhenti membuat sensasi. Nah, Dubai. Jadi ibu kota Uni Emirat Arab direncanakan menjadi tempat pembangunan kompleks lapangan tenis bawah air. Berkaitan dengan hal, Emirates 247 melansir bahwa firma arsitektur asal Polandia telah menyampaikan niat pembangunan itu kepada 2 investor asal Teluk Arab. Kita tahu investor di Arab itu luar biasa. Dan rencana pembangunan kompleks lapangan tenis di bawah air itu ditengarai sebagai salah satu proyek untuk menambah keuntungan ekonomi bagi Dubai. Nah, lanjut. Dan buat teman-teman yang ini saya nggak tahu. Ini buat teman-teman yang sering memakai parfum mahal pastinya. Itu bukan harusnya sih teman-teman kalau pakai parfum mahal itu bukan hanya sekedar pakai sih. Jadi harus tahu itu terbuat dari bahan apa. Kebanyakan parfum mahal itu bahannya itu dari ambergris, berasal dari usus paus sperma. Dan ya seperti kita tahu, hasil pembuangan paus sperma ini langka dan mahal. Dikutip dari Life Science, para peneliti pun masih belum benar-benar yakin mengenai bagaimana paus sperma menghasilkan dan mengeluarkan benda ini. Namun dugaan sementara itu ambergris ini tidak keluar dari mulut, melainkan dari anus. Dugaan sementara itu si ambergris tidak keluar dari mulut, melainkan dari anus. Itu dugaan sementara ya. Lanjut. Di sini ada Martin Strel, seorang pria Slovenia yang mencatat rekor dunia yang luar biasa. Strel yang berusia 52 tahun berenang sejauh 4.908 km selama 65 hari menyusuri sungai Amazon yang tentunya terkenal dengan hewan buasnya. Jadi selama 9 pekan dia berjuang melawan terik matahari, kelelahan dan keganasan sungai terpanjang kedua di dunia, yaitu sungai Amazon. Lanjut, buat teman-teman semua, siapa sih yang nggak kenal sosok penyihir? Ini yang terkenal, cerita-cerita lah, dongeng sebelum tidur. Penyihir jahat yang mengetuk secara acak pintu rumah di Bangalore. Nah, jadi ini ada penyihir jahat, nggak tahu ini penyihir atau orang yang bagaimana di Bangalore itu datang ke rumah orang dan secara acak tentunya. Dan jika rumah penghuni membuka pintu, maka sudah bisa dipastikan dirinya akan mati dalam 24 jam. Jadi kalau ada orang yang mengetok-ngetok rumah Anda, rumah teman-teman semua yang tidak dikenal, itu jangan coba-coba dibuka. Siapa tahu itu ada penyihir jahat. Lanjut, ini ada kisah Trojan Yunani. Strategi pura-pura menyerah bangsa Yunani saat kota Troy dikepung kerajaan Trojan Dewi Athena. Jadi kisah kuda Trojan ini sendiri pertama kali muncul sekitar 750 SM. SM itu bukan sarjana majelis ya. Itu sebelum Masehi, 750 sebelum Masehi. Kisah kuda Trojan menceritakan bagaimana Yunani setelah mengepung kota Troy selama bertahun-tahun memutuskan untuk memasang strategi pura-pura menyerah dengan meninggalkan kota Troy. Mereka memberi kuda kayu raksasa sebagai hadiah perdamaian kepada kerajaan Trojan untuk Dewi Athena. Setelah di dalam tembok kota, prajurit Yunani muncul dari dalam kuda dan membakar kota. Jadi ini cukup licik, kalau saya bilang. Licik tapi cerdas. Lanjut, siapa sih yang nggak kenal Mr. Bean? Nah, ini Mr. Bean salah satu tokoh legend yang saya fans. Jadi Mr. Bean ini atau Rowan Atkinson, seperti kita ketahui telah sukses memerankan perannya sebagai Mr. Bean. Tapi siapa sangka, ini mungkin ada sebagian teman-teman yang tidak tahu. Rowan Atkinson ini, dia itu ternyata orang jenius yang memiliki EQ 178. Dan yang terakhir, di sini ada misteri medan magnet melemah. Kutub utara dan kutub selatan apakah berbalik? Para ilmuwan di European Space Agency atau disingkat dengan ESA mengamati medan magnet bumi secara bertahap melemah antara Afrika dan Amerika Selatan, yang menyebabkan gangguan teknis pada beberapa satelit yang mengorbit planet ini. Namun mereka menambahkan bahwa intensitas penurunan saat ini berada dalam tingkat fluktuasi normal.
Jadi kutub magnet utara bumi juga telah bergeser dalam beberapa tahun terakhir dari Kanada menuju Siberia di Rusia. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya bercerita, berdongeng pada sore hari ini. Jadi seperti biasa, kembali lagi pesan-pesan saya buat teman-teman atau sobat-sobat saya yang khususnya berada di kota Makassar, bisa juga di luar Makassar. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman-teman, kerabat, keluarga, pokoknya semua gitu. Dan bunyikan tanda lonceng biar dapat notifikasi dari Rumah 41 Production gitu. Oke. Saya Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Bye bye.